Pokoknya jangan baperan kalau kerja tim itu. Betul. Itu Jangan baperan ini ya. kalau ada tim yang salah satu tim baperan, wah kita tinggal ngopi aja lah Ya, pokoknya. bisa nih ketemu sama yang baperan nih. Makanya positive thinking biar nggak baperan nih Iya, tadi. siap. Baik, terima kasih Mas Wisnu, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unipma, kembali lagi bersama saya Rida Fahas di podcast Unipma. Baiklah, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial tentunya. Beliau adalah tenaga kependidikan Universitas PGRI Madiun. Seperti kita tahu, tenaga kependidikan memiliki peran yang penting dalam kemajuan perguruan tinggi tentunya. Baik, tanpa menunggu berlama-lama, kita sambut bintang tamu kita hari ini. Halo, selamat datang Mbak dan Mas. Ada Mbak Cynthia, Mbak V, dan Mas Wisnu. Bisa disapa Sobat Unipma, Mbak? Halo, dan Mas Unipma. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Cynthia, Mbak V, dan Mas Wisnu sudah berkenan hadir di podcast Unipma pada hari ini. Baiklah, untuk mengawali boleh perkenalan masing-masing, bisa disebutkan nama dan biro masing-masing. Kita mulai dari Mas Wisnu dulu, silahkan. Hai Sobat Unipma, saya Wisnu Rindra Kurniawan dari Biro Administrasi Akademik. Selanjutnya. Baik, Mbak V. Halo Sobat Unipma, saya Feria Andriani, biasa dipanggil V, Kak V ya Bu ya, Mbak V. dari staf Biro Administrasi Umum Unipma. Baik, terima kasih. Lanjut Mbak Cynthia. Baik, saya Cynthia Pralampita dari Teknik Industri, Fakultas Teknik. Jadi saya laboran. Betul, laboran di Prodi Teknik ya Mbak ya. Iya, Oke. betul. Baik, terima kasih. Baik Sobat Unipma, sebelum melanjutkan bincang-bincang kita pada hari ini, saya mau membacakan sedikit CV ya, kurikulum vitae dari masing-masing bintang tamu kita hari ini. Yang pertama, kita ada Mas Wisnu ya. Nama lengkap Mas Wisnu Rindra Kurniawan. Beliau pendidikan terakhir S1 Sistem Informasi dan pengalaman bekerja staf BSDM Unipma pada tahun 2010 sampai tahun 2011. Kemudian staf Wakil Rektor 3 Unipma di tahun 2011 sampai 2016. Kemudian staf BAA di Unipma pada tahun 2016 sampai sekarang. Kemudian pengelola PD Dikti Akademik Unipma di tahun 2017 sampai sekarang. Dan sekretaris BAA Unipma pada tahun 2022 sampai sekarang. Betul ya Mas Wisnu? Baik, dilanjutkan ke Mbak Feria. Nama lengkap Feria Andriani SPD, pendidikan formal di tahun 2005 sampai 2008 SMA N5 Madiun, kemudian di tahun 2008 sampai 2013 IKIP PGRI Madiun atau yang sekarang Unipma gitu. Kemudian pengalaman pekerjaan TU Prodi Manajemen atau STE Dharma Iswara Madiun di tahun 2014 sampai 2016. Kemudian TU Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipma di tahun 2017 sampai 2022. Dan sekarang staf Biro Administrasi Umum atau BAU di Unipma pada tahun 2022 sampai sekarang. Betul Mbak V, begitu. Lanjut dengan Mbak Cynthia. Nama lengkap Cynthia Pralampita Hendrastati ST. Kemudian pendidikan beliau
lulus dari Universitas Brawijaya pada program studi Teknik Industri di tahun 2014 sampai 2018. Kemudian pengalaman bekerja, internship Departemen Produksi di CV Sinar Baja Elektrik pada tahun 2017. Kemudian internship PPIC ya, PT Industri Kereta Api di tahun 2018. Kemudian iPod Talent, betul ya Mbak? Iya, iPod Talent Indo Premier Sekuritas di tahun 2021 dan Special Project Admin PT Sekolah Integrasi Digital di tahun 2021 dan Laboran Program Studi Teknik Industri Unipma pada tahun 2022 sampai sekarang. Luar biasa sekali. Dan di sini Mbak Cynthia saya membaca ada prestasi ya Mbak ya. Juara 2 tenaga kependidikan administrasi paling produktif. Luar biasa sekali di tahun 2003 dan lolos hibah. Begitu Mbak. Di tahun ini 2024. Oke, baik, luar biasa sekali CV dari masing-masing bintang tamu kita yang spesial ini. Baik, langsung saja kita mulai obrolan kita. Boleh diceritakan tentang job desk masing-masing Mbak dan Mas di masing-masing biro. Kita ke Mas Wisnu dulu atau ke Mbak Cynthia? Mas Wisnu dulu aja deh. Ya. Oke, terima kasih. Untuk job desk saya di Biro Administrasi Akademik itu sebagai pelayan mahasiswa yang utama. Jadi melayani mahasiswa terkait dengan administrasi akademik, mulai dari mahasiswa baru, itu prosesnya daftar ulang, terus penerbitan nomor induk mahasiswa, berikutnya untuk pemrograman KRS hingga nanti diterbitkan KHS kartu hasil studi di akhir periode semester. Nah, selain itu di Biro Administrasi Akademik ada sub bidang, yaitu bidang pelaporan akademik yang nantinya akan semua transaksi akademik yang ada di perguruan tinggi kami laporkan ke PD Dikti atau Pusat Data Pendidikan Tinggi Kementerian secara periodik dan berkala tentunya, meliputi aktivitas mahasiswa terutama bidang akademik mulai dari mahasiswa itu mengampu mata kuliah, berikutnya untuk ajar dosen mengampu mata kuliah di semester itu, terus hingga aktivitas mahasiswa yaitu pengiriman IPK mahasiswa. Nanti untuk sistem itu nanti terintegrasi dengan yang namanya BKD, beban kerja dosen di setiap semester. Begitu Bu. Baik, artinya di sini untuk Biro Administrasi Akademik itu memberikan pelayanan pada mahasiswa dan dosen seperti itu ya Mas. Dan saya sejauh ini ketika saya menjadi dosen, yang sering saya lakukan komunikasi dengan BA ini seputar jadwal ini Mas, di SIM seperti itu ya. Iya. Kemudian ada misalkan permasalahan mahasiswa tentang KRS itu yang sering saya dengar gitu. Karena saya melihat presensi di SIM itu nanti kan nggak cocok dengan jumlah itu, mungkin yang sering terjadi ya Mas ya. Betul. Ini Mas, momen hektik itu saat apa Mas? Saat memulai semester, saat musim KRS, atau yang saat apa Mas? Jadi gini, ada mungkin di saat pertengahan semester biasanya itu pertengahan semester seperti menjelang UTS itu sobat Unipma atau mahasiswa itu biasanya baru akan membayar UKT. Terkait pembayaran UKT. Jadi UTS itu kan pertemuan ke-8 kalau di akademik. Nah,
itu sebenarnya sebelum UTS untuk pembayaran UKT itu, karena 8 pertemuan itu mahasiswa tidak namanya tidak tercantum di presensi atau di SIM akademik. Oh, Nah, begitu. gitu. Jadi sehingga mahasiswa itu tidak bisa mengikuti perkuliahan karena belum melunasi tagihan atau UKT. Iya. Seperti itu. Nah, oh berarti ini untuk pembelajaran juga untuk Sobat Unipma di rumah ya. Ternyata seperti ini permasalahan yang terjadi ketika dosen mengabsen, oh ini nggak ada. Terkadang juga terjadi sudah akhir semester itu nilai saya belum keluar atau dan sebagainya. Iya. Seperti itu prosesnya Mas Wisnu. Untuk perubahan nilai atau untuk mengklaim nilai itu bagaimana Mas Wisnu? Maksudnya untuk perubahan nilai? Kadang ini nilai saya harusnya seperti ini Ibu, mungkin ada dosen kadang salah memasukkan. Oh gitu. Nah, seperti itu. Gini, untuk proses prosedur dari mahasiswa terkait nilai di KHS itu terutama mungkin dosen atau mahasiswa komplain gitu terkait nilai nggak sesuai dengan yang ada di kelas atau dosen. Nah, itu nanti mahasiswa melapor ke PAK. Nah, selanjutnya kita tanya untuk dosen pengampunya atau kelasnya apa. Nah, setelah kita tracing di sistem akademik, oh ini dosennya. Nah, dosen kami hubungi. Nah, kami kirimi form atau format perubahan nilai. Jadi perbaikan nilai. Nah, format tersebut akan kami kirim melalui Jabri dosen. Nah, terus diisi, terus dosen nanti mengirim lagi kembali ke PAK. Jadi begitu. Mahasiswa tidak perlu memberikan form tersebut ke dosennya. Jadi dosen yang menghubungi ke PAK. Nah, selanjutnya nanti setelah itu nggak sampai 1x24 jam nanti PAK akan update nilai yang ada di sistem dan mengumumkan kembali, mahasiswa nanti bisa melihat KHS di online. Artinya dosen tersebut tidak mengisi sendiri lagi di SIM ya Mas? Enggak. Jadi melalui BAA begitu. BAK itu adalah prosedur yang tepat seperti itu seharusnya. Dan form tersebut nanti ada validasi dosen pengampu mata kuliah dan kaprodi. Baik. Baik Sobat Unipma, ini bisa menjadi pembelajaran bersama ya. Misalkan nanti terjadi permasalahan yang diceritakan tadi, seperti itu prosedurnya ya. Misalkan perubahan nilai, klaim nilai dan seterusnya, seperti itu. Baik, untuk ini Mas Wisnu, terkait konversi nilai ini yang sering yang saat ini juga saya alami gitu. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang mengikuti program MBKM kemudian mengkonversi nilai, itu prosedurnya juga melalui BAA atau bagaimana? Untuk konversi nilai itu sebenarnya ada beberapa model konversi nilai itu. Itu satu dari aktivitas atau kegiatan mahasiswa non MBKM. Itu seperti konversi nilai mengikuti prestasi lah itu. Nah, itu prestasi kejuaraan itu bisa dikonversi. Terus kedua konversi MBKM. Nah, itu. Kalau yang konversi yang aktivitas mahasiswa itu nanti modelnya kami dapat rencana konversi dari prodi terkait mahasiswa mengikuti aktivitas itu yang berprestasi mungkin yang berprestasi atau kejuaraan itu melaporkan ke BAK. Nah, untuk rencana konversinya seperti ini. Nah, setelah itu nanti untuk nilai konversinya itu berarti mahasiswa tanpa nanti tetap KRS-an, menempuh KRS, memilih mata kuliah itu di sistem akademik, tanpa jadi dosen pengampu mata kuliah itu langsung mengisi nilai sesuai dengan tembusan yang ada dari prodi. Jadi sesuai mata kuliah yang dikonversi. Artinya dari kaprodi. Nah, itu untuk model konversi prestasi dari mahasiswa. Nah, sedangkan dari MBKM itu ada PIC sendiri terkait dengan konversi MBKM, itu di bawah Biro P3, Bu. Nah, gitu. Jadi Biro Asis itu yang P3 itu. Jadi di akhir periode beliau melaporkan ke PAK dilampiri dengan
penugasan dari dekan ataupun dari kementerian jika MBKM itu sebagai fleksib atau didanai oleh kementerian. Karena MBKM sendiri kan dua nggih, fleksib dan mandiri gitu, seperti itu. Jadi tetap ada koordinasi dengan biro terkait konversi. Oke, Gitu. baik. Luar biasa sekali Mas Wisnu ya. Satu lagi nih Mas, bagaimana dengan Elma? Elma itu apakah juga BAA yang menangani Mas? Untuk Elma itu di bawah P3. Oh P3. Iya. Oh saya berarti ini ya. Oh Iya. jadi Elma untuk P3, Iya. kalau Mas di BAA itu Itu hanya terkait SIM aja. SIM aja akademik, gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut lanjut ke Mbak V. Silakan Mbak V. Ya. Jadi saya sebagai staf di Biro Administrasi Umum, kebetulan kepala saya Pak Jumanto Ya. dan ibu sekretarisnya itu Ibu Sulistiawati. Ya. Di BAU sendiri pada prinsipnya itu untuk jobdesk seperti surat kita, proses surat keluar dan surat masuk ya Ibu ya. Pelayanan umum begitu. Ya, pelayanan umum. Jadi surat baik dari internal Unipma atau eksternal itu melalui BAU dulu, seperti itu, terkait penawaran mungkin atau peminjaman, prosedur peminjaman juga itu semuanya terpusat di BAU ya, seperti itu. Kemudian untuk jobdesk yang lainnya adalah protokoler. Jadi misalkan Bapak Ibu siapa aja ya tamunya, bisa mahasiswa, dosen atau mungkin tamu dari luar mau bertemu dengan rektorat atau apa, itu juga melalui BAU. Melalui BAU. Iya, seperti itu. Oke. Baik Mbak, ini pengalaman yang saya alami juga. Saya kan memegang ini diberi amanah untuk media sosial. Banyak inbox atau DM yang masuk itu menanyakan legalisir ijazah. Dan kendalanya adalah alumni tersebut di luar Jawa. Ya. Saya terkadang bingung untuk menjawab itu, langsung saya berikan nomor BAU, terkadang nomornya Mbak V yang saya berikan karena saya tahu Mbak V langsung ke ini Nggak apa-apa, aja Bu. gitu. Iya. Mungkin Mbak V Kayaknya akan saya juga kayaknya saya juga terkenalnya admin BAU gitu, Bu. Padahal sebenarnya enggak sih. Oh, begitu. Semua yang di BAU itu bisa pegang admin, Iya. Bu. Iya. Iya. Cuman kebetulan memang selama ini mungkin lebih banyak saya ya Iya. yang operasionalnya Iya. ya kayak gitu. Tapi itu nggak apa-apa. bagaimana Mbak prosesnya untuk Jadi- mahasiswa yang alumni yang ada di Iya. luar Jawa dan butuh ini legalisirnya? Kalau untuk legalisir nanti kita kolaborasi sama BAA, Oh, Bu. begitu. Iya, jadi misalkan ada email masuk direktorat, Iya. kebetulan kita juga pegang Iya. aksesnya ya, Mas ya. Iya. Ya, itu nanti bisanya saya lanjutkan ke BAA, saya teruskan ke BAA, kayak gitu, Bu. Begitu. Iya. Artinya alumni tersebut dihimbau untuk mengirimkan email. Iya, bisa. Berarti scan ijazah asli. Iya, begitu. seperti itu. Bisa dikirimkan aja nanti softwarenya, kita bantu proses Iya, dari sini ya, betul. Mas Oh, ya. gitu. Iya, untuk selanjutnya pasti kita juga biasanya kita minta kontak personnya, Bu. Iya. Oh, minta kontak Ya, jadi personnya. nanti kita bisa menghubungi ini gimana baiknya kita kirim atau gimana kita bisa minta alamatnya seperti itu. Misalkan kirim via Via ekspedisi, pos, via iya, pos gitu, maaf, atau iya. elektronik gitu Iya, ya dikirim. betul. Oke. Karena kalau legalisir kan pasti harus ada cap asli juga dan tanda tangan pejabat yang berwenang juga kan, Bu. Seperti Itu syaratnya memang harus benar-benar alumni tersebut di luar Jawa atau misalkan di luar kota saja sudah Nah, kalau itu berkenan membantu. kalau itu sesuai apa ya? Kita kan pasti lihatnya juga dari kita cek dari emailnya ya. Iya. Kalau misalkan yang bersangkutan berkenan untuk langsung datang ke kampus juga Monggo, kita nggak apa-apa. Oh, kita gitu. oke aja, Bu. Oke. Jalan ya. Oh iya. Iya, Artinya kayak kadang gitu. kan mungkin ada alumni yang nggak bisa datang atau bekerja atau apa gitu, sibuk ya. Padahal hanya di misalkan katanya luar kota dekat lah, 30 menit atau berapa menit gitu, tetap bisa melayani ya, Mbak? Bisa, Bu. Oke. Iya. Wah, luar biasa Iya. sekali ternyata ya Iya, pelayanannya jadi ya. iya nggak hanya itu aja. Karena di admin BAU sendiri juga kita melayani itu loh, Bu, pemesanan geraha. Sebenarnya kan ada pengelola geraha Gedung sendiri pertama. ya, Oh, gedung kayak gitu. gedung. Ya. Oh, itu juga. Itu bisa melalui BAU juga. Oke, kayak gitu. baik. Iya. Ini Sobat Unipma, informasi yang sangat penting dan sering muncul di Iya. DM
media sosialnya Unipma mau legalisir, bagaimana petunjuknya arahannya? Langsung Iya. ke Mbak V ya. Atau ada ya nomor di webnya gitu, Ada, Biro Bu. BAU, Ada. bisa Iya. cek di websitenya BAU Unipma ya teman-teman, Sobat Unipma, untuk informasi seputar legalisir ijazah atau nanti pemesanan gedung gitu Iya. bisa melalui Mbak BAU, V nih, iya. BAU. Baik, terima kasih Mbak V. Iya. Bisa dilanjutkan ke Mbak Cynthia, silakan. Terima kasih. Kalau saya job desk-nya sebagai laboran itu semua yang berkaitan dengan lab, terutama mungkin dari awal mahasiswa masuk dikenalkan dengan lab, kemudian praktikum mungkin menggunakan alat-alat lab, peminjaman laboratorium, kemudian maintenance Iya. alat-alat yang rusak mungkin nggak dari saya sendiri, bisa diambilkan dari luar juga. Kemudian kalau peminjaman labnya sendiri bukan alat-alatnya gitu juga Oh, bisa. itu bisa melalui Mbak Cynthia begitu ya. Untuk laboran ini Mbak, job desk Mbak Cynthia hanya di prodi teknik industri. Betul. Oh, tidak di prodi lain, beda lagi ya Mbak nanti ya Iya. laborannya. Oh, oke. Jadi tidak semua prodi itu punya Laboran. laboran, Oh, dan begitu. mungkin yang lab-lab tertentu yang punya laboran itu job desk-nya sama. Oke. Mbak Cynthia mungkin tahu kenapa nih alasan ada misalkan nggak semua atau syarat tertentu yang harus ada laboran begitu? Mungkin Mbak Cynthia Mungkin bisa memberikan informasi. alat-alatnya ya Bu, karena kalau di teknik industri itu alatnya banyak, jadi mungkin butuh Butuh laboran. tenaga sendiri yang Betul. ini ya. Oke. Mungkin ada lagi yang memang sudah dikelola sendiri oleh dosen, tidak Oke. perlu laboran. seperti Laboran. itu. Berarti artinya Mbak ini ya, untuk ruangannya di lab atau di prodi Mbak, untuk ruangannya Mbak Cynthia? Sebenarnya ada ruang kaleb dan laboran sendiri. Oh, ada kok. sendiri. Iya. Tapi namanya di situ juga. Iya. Oh, saya kira itu masuk di prodinya gitu. Ternyata ada ruangan sendiri. Iya. Oke. Ya, baik, luar biasa sekali. Lanjut untuk berikutnya, boleh cerita nih suka dukanya Mbak dan Mas ini menjadi tendik di Unipma, khususnya di biro yang saat ini sedang bertugas. Mbak Cynthia deh, lanjut ya. Apa ya suka dukanya? Sukanya dulu, menyenangkannya bagaimana Mbak, pengalaman? Sukanya ya banyak sih Bu, maksudnya termasuk mengembangkan lab juga, kan bisa berbagai macam. Sekarang apalagi dari Dikti itu sudah difasilitasi, kalau laboran itu ada kegiatan lombanya gitu, ada jadi seperti itu ya dilombakan tentang inovasinya seperti itu, jadi kan lebih aktif lagi. Oke. Gitu. Jadi Iya. suka saja dengan hal itu. Mahasiswa juga ketika datang butuh apa gitu kan, melayaninya ya suka aja gitu, Sudah menyenangkan passion berarti gitu ya Mbak iya. ini. Kalau Artinya kalau sudah suka tuh semangat gitu ya. ya karena kan memang dari awal saya kuliah itu jadi asisten Oke. laboratorium, Oh, jadi begitu. sudah Sudah terbiasa sesuai. dengan hal itu. Kalau dukanya apa ya? Tidak ada dukanya mungkin. Dukanya ya ada mungkin apa ya? Cuman salah aja, harusnya kalau misalnya inventaris ini butuhnya ini, saya mengajukan ini Oh, gitu. begitu itu Iya, ya. aduh Rada harus mengajukan jelimet lagi. gitu ya. Iya, itu dengan birokrasi itu kan Iya. pasti ada aja gitu selingnya. Iya, aman-aman aja. Mbak, boleh cerita sedikit nih tentang pengalamannya nih, juara 2 tenaga kependidikan administrasi paling produktif di tahun 2023. Ini seputar apa Mbak ini? Ya, itu mungkin kebetulan aja, Bu. Kebetulan? Masa sih kebetulan nggak ada sesuatu? Pasti ada apa yang Mbak lakukan nih, kok bisa mencapai juara 2 Ya, ini ya? itu kan tidak semua ya Bu mengajukan, kan itu ada lomba, Iya. kemudian mengajukan. Ya, mungkin Mbak V
tidak mengajukan jadi nggak juara. Kalau gitu. mengajukan juara Ya juga mungkin ya. bisa jadi. Iya, waktu itu saya mengajukan, kemudian ada beberapa pertanyaan di situ, mungkin tentang etos kerja, kemudian motivasi kerja, seperti itu. Jadi itu wawancara Mbak? Atau tulis? Tulis. Tulis. Ya, Oke. tulis. Kemudian disertakan buktinya juga, dan mungkin ada tim penilaiannya tersendiri. Oke. seperti itu. Lanjut ke hibahnya Mbak, saya juga penasaran nih, di CV tertulis lolos hibah Dikti program karya inovasi laboran. Ini sesuai job desk-nya ya. Silakan Iya, bisa diceritakan. kalau itu tim Bu, jadi kami misal punya sesuatu penelitian yang mungkin bisa dilombakan, nah itu kita lombakan. Jadi proposalnya kita ajukan ke Tim Dikti. sama laboran begitu. Ya, khusus untuk laboran Bu Laboran, itu lombanya. Di beberapa prodi Mbak? Atau Ya. di beberapa prodi ya? Semua laboran Semua laboran. semua collab laboran gitu ya? mengajukan, wajib mengajukan kalau dari Unipma kemarin. Wajib mengajukan proposalnya, kemudian memang diseleksi dari Dikti. Gitu. Kemudian wawancara dan Iya. diberikan Ini ada berapa hibahnya. tim Mbak di hibahnya Mbak Cynthia ini? Kalau dari Unipma sendiri yang lolos 2 tim. 2 tim. Oke. Di anggotanya berapa di timnya Setiap Mbak tim, Cynthia? tim saya 3 orang. 3 orang. Kalau di tim satunya 2 orang. 2 orang Ya, begitu. disebutkan. Ketuanya Mas Inal dari fisika. Iya, Mas Inal gitu Iya, ya. saya sama Mbak Nurike dari elektro. Dari Ekro. Kemudian yang satunya ketuanya Mas Rizky Wisesa. Kemudian ya anggotanya Mas Rizky Bindra. Oh, Mas Rizky Bintang yang sebelumnya diundang tapi Iya. Oh iya. berhalangan hadir. Oh berhalangan hadir. Baik, terima kasih Mbak Cynthia, bisa dilanjut ke Geser. Mbak V nih, adminnya BAU. Iya Bu. Ya. Kalau sukanya di BAU itu karena kita kerja sama tim ya Bu ya. Iya. Dan nyun sewu apa kayak di BAU itu kan kita membawai banyak divisi ya, kayak taman, parkir, satpam, juga kebersihan kayak gitu kan Bu. Sukanya tuh seru aja sih. Ya, saya melihat kayaknya solid banget di BAU nih, Iya saya betul. melihat ya. Iya. Jadi apa ya Bu ya? Kayak mungkin lebih ke lingkungan ya, lingkungan di BAU sendiri itu kondusif iya. Terus apa ya? Kita tuh kerjanya serius tapi santai aja begitu, kayak gitu. ya. Ya terus Jadi betah ya, Mbak. Ya betah. Apalagi support logistiknya tuh Lumayan, jalan terus. itu yang penting nah. Garis Iya, bawahi. kan katanya logika gak akan jalan kalau nggak ada Iya, logistiknya Bu. betul sekali. Kayak Iya. gitu. Terus sama orang-orang hebat menurut saya seperti rektorat tentunya Iya. kan. Kebetulan di SK sendiri kan staf BAU dan juga staf rektorat, jadi kan pasti saya langsung berhubungan sama Langsung beliau-beliau. berhubungan Iya. dengan Itu lini sih. 1 ya. Sukanya itu. Kalau dukanya mungkin lebih ke apa ya? Banyak kerjaan Iya, kalau hektik itu pasti ya di pasti ya, BAU. di mana-mana pasti ya. Apalagi kalau kita hektik banget itu pas banyak acara yang barengan Bu. Oh, ya. Itu kita agak repotnya, agak ya kan mesti harus benar-benar bisa manajemen kan Bu iya. ya kayak gitu. Kalau dukanya sendiri nggak yang terlalu itu sih Bu. Iya, dinikmatin Masih aja bisa. kan, masih karena Mungkin udah lebih tim ke ya. kalau kita capek biasa kan emosi mood Iya. itu swing kayak gitu Iya. loh Bu. Ya kayak gitu aja. Cuman nggak Enggak sama terlalu banyak ini ya. sukanya kok. Oke, Iya, luar kayak biasa gitu. sekali nih Mbak V. Bisa dilanjut Mas Wisnu, monggo. Apa ya Bu ya, suka dukanya di PAK itu. Itu PAK itu sama juga seperti di BAU, kerjanya tim. Kami di PAK itu ada 6 staf nggih. Iya. Dan 1 kepala, jadi 5 stafnya. Untuk sukanya itu ya kalau kita tetap di bagian pelayanan, itu sukanya kalau tidak ada yang komplain terkait pelayanan akademik itu pasti suka. Iya, menyenangkan sekali ya. Tapi kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Kalau untuk komplain itu pasti ada, Iya. tapi untuk perbandingannya nggak banyak sih yang komplain hanya tertentu aja. Terus
untuk dukanya itu juga ada. Dukanya itu kalau kita itu menghadapi pengguna lulusan atau alumni. Nah, itu. contohnya seperti ini. Contohnya alumni itu yang sering kami hadapi di PAK itu terkait dengan legalisir. Oke. Legalisirnya jam 12 itu nggih, contohnya jam 12 itu baru Baru masuk Aha. ya, itu legalisir. Pak, Mas, kami tunggu ya, bisa nggak? Oh, Nah gitu itu ya. padahal itu untuk SOP-nya legalisir itu paling cepat 3 hari Iya. jadi. Nah ini keburu nanti malam itu untuk pendaftaran sudah tutup lah. Nah, itu nah itu ya. itu Gemes duka banget sekali nih. lah. Gini. Terus tetap kami proses Bu Iya. terkait itu. Jadi tetap ada pelayanan, kita proses. Nah kami sampaikan tetap kami proses Pak Bu, Iya. tapi kami tidak bisa berjanji apakah Iya. nanti hari ini bisa jadi atau tidak. Nah selanjutnya kami tetap koordinasi dengan fakultas terkait ijazah yang dilegalisir fakultas Iya. apa, tetap kami koordinasi apakah pejabat atau dekannya ada di tempat Ada, atau tidak. oke, Nah gitu. iya. Kalau memang ada, segera kami naikkan untuk proses legalisir. Tapi kami tetap koordinasi dengan fakultas terkait gitu. Jadi banyak sekali nggih untuk karena beda-beda untuk watak orang kan beda-beda Iya, itu. Ada nah. yang cepat, ada yang kaku. Pelayanan Makanya itu harus di fleksibel pelayanan sekali itu ya. benar-benar harus sabar ya. Iya Bu. Iya. Itu Saya makanya luar biasa BAK Iya. ini yang sering heboh mesti ya Iya. dengan Iya. dengan berbagai orang yang akan kita Iya, Bu. ini Iya. hadapi ya. Jadi seperti itu Sobat Unipma, untuk proses legalisir itu tidak bisa secepat kilat ya, semua butuh proses. Namun dari tim sudah mengupayakan dengan Nggih. semaksimal mungkin ya, luar biasa sekali. Sehat-sehat selalu ya Mbak dan Mas. Nggih. Amin. Pelayanannya luar biasa. Baik, lanjut ini tadi mana ya, sebentar. Boleh beri tips ya untuk Sobat Unipma atau sesama tendik yang sedang menyaksikan podcast hari ini, tips menjadi karyawan yang berprestasi atau menjaga semangatnya dalam bekerja. Silahkan dari Mbak V gantiannya. Tipsnya Ya. apa ya Bu ya? Mungkin lebih ke positive thinking dulu aja ya Bu ya. Menurut saya itu. Ya, Positive thinking, iya. ya. Jadi jangan Awali semuanya dengan itu, positive thinking ya. berprasangka baik, artinya apa? Nanti yang terjadi juga Pasti insya Allah baik, pasti ya. baik, Mengikuti. meskipun- Iya, Iya, kayak gitu meskipun kan, Bu. pekerjaan menumpuk Iya, gitu ya. iya. Kalau cuman gini, kalau pengen ngamuk aja. Iya, Iya. gitu. Ekspresikan gitu loh, Bu. Iya. Di tempat atau di Iya, mana nih? di tempat nggak apa-apa, iya. Apalagi kalau teman-temannya sudah Sudah tahu ya, emang oke. tuh kayak gitu ya. Ya Oh, ya udah. sudah. Bagus sekali. Terima kasih Mbak Fe, Iya. bisa dilanjut Monggo, Mas Mas Wisnu. Wisnu. Saya itu kalau tipnya ya, kalau kami itu kerja tim ya tetap solid aja lah. Jadi ada perbedaan itu lumrah, ada itu tetap ada solid lah maksudnya. Iya. Jadi kalau ada perbedaan ya kita musyawarahkan. Pokoknya jangan baperan kalau kerja Iya, tim itu. Nah, betul. itu Jangan baperan ini ya. kalau ada tim yang salah satu tim baperan, wah kita tinggal ngopi aja lah Iya, pokoknya. bisa nih ketemu sama yang baperan nih. Makanya positive thinking biar nggak Iya. baperan nih Iya, tadi. siap. Baik, terima kasih Mas Wisnu, luar biasa sekali. Mbak Cynthia, monggo. Kalau dari saya tetap optimis dan semangat aja. Jadi segala sesuatu harus dimulai. Kalau nggak dimulai mungkin nanti nggak Tidak tahu, akan- nggak iya. bisa merasakan hal Iya. seperti itu gitu. Dimulai aja. Ya. Semua hidup tuh pasti ada tantangannya ya. Betul. Mulai dulu, hadapi dulu positive thinking dan jangan baperan. Itu pesan dari podcast kita hari ini. Baik, luar biasa sekali Mbak Cynthia, Mbak V dan Mas Wisnu. Sekian tadi obrolan kita dengan tenaga kependidikan Unipma. Semoga memberikan manfaat untuk Sobat Unipma yang ada di rumah. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Unipma selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak V, Mas Wisnu dan Terima Mas kasih, Cynthia. Bu. Bye.
Unipma Smart and Competitive.